Puji Tuhan. Become king's wife. Amin. Kalau saya kemarin sudah menyampaikan dari Amsal 31, baiklah terlebih dahulu kita membukanya. Kita buka di dalam Amsal yang ke-31. Kita membaca dari ayat yang ke-23. Suaminya dikenal di pintu gerbang, kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Amin. Kemarin di ayat yang ke-23 belum saya bahas. Ya. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Pada zaman itu semua pintu gerbang ini sangat penting bagi sebuah kota. Kalau sebuah kota tidak ada pintu gerbang berarti tidak ada kehidupan di dalam kota tersebut. Orang tidak bisa masuk, tidak bisa keluar. Maka kota itu akan menjadi kota yang mati, gak berguna. Ya. Jadi pintu gerbang ini merupakan suatu tempat, ya, tempat di mana orang itu bisa keluar dan masuk. Saudara, pintu gerbang di sini bukan seperti kita punya pintu di sini ya, cuma satu lembar, ya. Tebalnya mungkin seberapa ya? Paling kurang lebih berapa ya ukuran pintu kita, paling sekitar 15 cm, 20 cm, enggak sampai 20 cm, tipis. Ya. Tapi pintu gerbang di zaman dahulu tentang suatu pintu gerbang kota, tidak seperti itu. Pintu gerbangnya itu ada pelataran di dalamnya. Jadi di pintu gerbang itu bisa di sini pintu gerbangnya. Nah di tengah ini ada tembok, ada jalanan, di atasnya tuh tembok. Di sini ada lagi. Jadi pintu gerbang tuh luas. Bukan cuma seperti pintu daun pintu yang kita sekarang ini, berbeda. Ya. Kalau kita di situ pintunya kecil ya, lebarnya. Kalau misalnya semua bapak-bapak ini berdiri di pintu gerbang, nggak bisa keluar masuk kita, ya kan? Tapi di sini suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama para tua-tua negeri. Jadi kalau pintu kita di sini walaupun ada dua buka dan semua bapak-bapak duduk di situ, nggak ada yang bisa masuk, nggak ada yang bisa keluar. Tapi beda, waktu zaman itu pintu gerbang itu besar. Dan pintu gerbang itu bukan hanya pintunya aja, tapi ada jalan, ada suatu pelataran di dalam pintu gerbang itu, yang dimana di situ ada banyak tempat untuk orang-orang tuh duduk. Orang yang bisa keluar, bisa masuk, nah itu lewat situ. Dan di pintu gerbang itu banyak sekali aktivitas, saudara. Itu baru pintu gerbang. Banyak aktivitas, di situ banyak. Ada yang duduk di depan pintu, ada yang di dalam pelataran dalam. Makanya dikatakan ada pelataran luar, ada pelataran dalam. Ya, ada yang di dalam, duduk situ. Dan biasanya di tempat pintu gerbang ini, walaupun saudara bisa bayangkan ya, seperti yang saya sampaikan ini, pintu bukan daun pintu seperti yang kita ini. Jadi dia ada pintu sini dan ada jalanan, ada ruang gede sekali, baru di sini masuk ke dalam kota.
Nah, ini ruangan dari pintu yang di sini, gerbang di sini. Di atasnya itu ada tembok. Ya, tembok di atasnya. Dan di atasnya lagi ada menara jaga. Di atas pintu gerbang selalu ada menara untuk melihat. Dan di daerah pelataran dalam ini yang di sini, itu yang dinamakan pelataran dalam, itu yang disebut pintu gerbang. Dan seringkali para tua-tua dan orang-orang yang terkenal itu semua duduk di situ. Ya, seperti suatu tempat yang dimana bisa bergaul, bertemu, bergaul. Ya, saling tegur sapa di situ. Menjadi suatu tempat dimana bisa berfellowship. Itu di pintu gerbang. Juga ada di dalam pintu, di ruang pelataran dalam itu, ada juga yang orang sakit. Ada juga orang yang pengemis yang minta-minta juga ada di situ. Jadi di situ tuh semua campur. Ada golongan yang tua-tua duduk-duduk, mereka sambil berbincang-bincang. Semua orang, biasanya para pria duduk di situ. Ya. Orang baru masuk. Nah, ketika orang masuk, sering dilihat siapa nih yang masuk nih, masuk ke kota siapa. Nah, mereka akan menyelidiki, akan tahu siapa ini. Lalu siapa yang keluar? Ya boleh dibilang di situ mungkin kalau istilah sekarang bisa tempat buat bukan berumpi ya, ngobrol, saling ngobrol, terkenal. Nah, para suami itu biasanya kumpul dan duduk di situ. Nah, mereka akan terkenal. Kalau misalnya istrinya nggak benar, mereka akan saling dibicarakan di situ. Semua lagi ngomongin semua. Ya. Saudara, sebelum ini saya pernah menyampaikan saudara tentang Rut. Ya, coba kita lihat. Tiba-tiba Roh Kudus berpindah ke Rut. Sebentar, kita buka di dalam Rut. Ya. Rut 4. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Nah, ya. Rut 4 ayat 1. Ya. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Ya. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Berarti di sana tuh pintu gerbang ini seringkali untuk tempat orang para tua-tua di situ bisa berbincang, bertemu di situ. Ya. Lalu coba kita buka lagi di Rut 2 ayat 11. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Dari mana Boas bisa tahu? Ketika Boas duduk di pintu gerbang. Semua orang itu membicarakan ketika Naomi dan Rut masuk kembali melalui pintu gerbang. Semua orang tahu. Ya, semua orang tahu siapa. Oh, yang masuk ini siapa? Oh, itu Naomi. Naomi dengan siapa? Dengan Rut. Siapa itu Rut? Oh, itu menantunya. Menantunya dari bangsa Moab. Kok bisa ikut? Nah, itu mereka terus berbincang. Dicari tahu. Siapa itu Rut? Jadi ketika Rut bertemu dengan Boas, Boas sudah tahu siapa Rut ini. Karena ketika Boas duduk-duduk di pintu gerbang, semua saling membicarakan di situ. Dibicarakan. Sama seperti yang kita baca di dalam Amsal ini. Suaminya terkenal di pintu gerbang. Kalau ia duduk bersama-sama dengan tua-tua. Coba kita buka Amsal 12. Ayat 4. Amsal 12 ayat 4. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya. Tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Jadi istri yang cakap ini adalah mahkota dari suaminya. Seorang istri yang cakap itu dibicarakan, dibincangkan di mana? Di pintu gerbang. Semua itu mereka lagi membicarakan.
istrinya, atau mereka juga berbincang, istriku itu begini, istriku begini. Ternyata bapak-bapak itu juga bisa ngerumpi. Ternyata bapak-bapak itu bisa istrinya beka, gibah. Nah itu saya. Ya ternyata bukan ladies saja, ternyata bapak-bapak juga bisa. Ya, apalagi kalau dia memiliki istri yang membuat malu. Paling-paling bapak-bapaknya nggak ngomongin istri, tapi dia diem aja. Situnya ngomong, oh istriku tuh keren, istriku cakep, istriku pintar, gini, istriku ini. Giliran dia cuma diem aja. Nah orang nggak usah ngomong, oh pasti istri lu nggak bener ya. Dia nggak berani cerita tentang istrinya. Pasti istri dulu nggak bener. Dia diem aja, baru iya kok tahu ya. Nah baru kebongkar, baru cerita. Ya. Jadi seorang istri yang cakap itu membuat suaminya terkenal di pintu gerbang. Pintu gerbang di situ memang seringkali orang lalu lalang. Ya. Dan disitulah tempat pintu gerbang itu setiap orang bertemu, bertegur sapa, kenal siapa dia. Nah yang kita baca di dalam Amsal 31 tadi. Istri yang cakap di sini bukan secara fisik yang dikehendaki Tuhan, tapi kita semua. Istri yang cakap adalah mempelai Kristus Yesus, yaitu saudara dan saya, pria wanita, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus harus menjadi mempelai Tuhan dan menjadi istri yang cakap, supaya suaminya dikenal di pintu gerbang. Masuk di surga ada pintu gerbang surga. Nah itu terkenal, menjadi terkenal. Menjadi terkenal, jadi terkenal di pintu gerbang. Ya. Coba kita buka di dalam Kejadian. Kejadian 28. Ayat 15. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau. Kemanapun engkau pergi dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan di situ menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Lalu menamai tempat itu Betel. Ya, dahulu nama kota itu adalah Luz. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan menjadi Allahku dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Pada saat itu cerita tentang Yakub ini, dia baru tahu ketika dia tidur, dia bermimpi di tempat itu. Tuhan berbicara. Yakub sebagai seorang suami, Tuhan juga dia menyampaikan, kalau kamu nanti akan menjadi bangsa yang besar. Semuanya. Dan aku akan menyertaimu. Nah dia merasa ketika ada perbincangan seperti itu bukan di tempat yang mana-mana. Itu adalah pintu gerbang itu. Itu adalah bait Allah, itu adalah rumah Allah di mana pintu di situ berbicara dan dia berkata, ini tempat yang dahsyat. Ini adalah pintu gerbang surga. Jadi ketika suami yang cakap itu terkenal di pintu gerbang gara-gara istrinya. Istrinya yang cakap juga. Istrinya yang setia, istrinya yang taat kepadanya, istrinya yang tunduk kepadanya. Istrinya yang lemah lembut, istrinya yang mau diajar. Itu menjadi mahkota
bagi suaminya. Mempelai daripada Kristus Yesus yang selalu taat kepada Tuhan, yang selalu mau diajar, yang selalu tunduk taat kepada Tuhan, yang takut akan Tuhan, itu menjadi mahkota bagi suaminya. Tuhan Yesus menantikan di pintu gerbang saat ini, dia pintu gerbang surga, dia menantikan mempelainya ini semua siap sedia untuk dia bawa masuk ke pintu gerbang surga. Karena di situ dibicarakan, dibincangkan oleh para malaikat. Siapa mempelainya? Siapa mempelai anak domba? Siapa mempelainya? Siapa istri dari anak domba? Malaikat? Enggak mungkin. Malaikat enggak cocok dengan Tuhan Yesus. Setinggi apapun level malaikat enggak bisa, enggak cocok. Mikael, Jibril enggak cocok untuk jadi istri dari anak domba ini. Mereka di surga ini sedang menanti-nantikan, melihat, pengen tahu kayak apa sih istrinya anak domba. Kayak apa sih istrinya anak domba ini? Seperti apa? Kayak kita kah? Ini sedang dicari, mereka sedang membicarakan kita, saudara. Di pintu gerbang surga, mereka sedang membincang-bincangkan kita. Siapa? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Ini lagi berbincang, apa yang mereka kerjakan. Istri ini, calon istri ini, yang mau dibawa, mau dijemput oleh Tuhan Yesus nih. Yang mana ya? Yang mana ya? Di sini suaminya memberikan suatu pernyataan bahwa istriku itu, ia itu membuat pakaian dari kain lenan. Bukan untuk menjualnya, untuk mencari keuntungan, tapi menjualnya ini adalah untuk supaya orang lain memilikinya. Menyerahkan ikat pinggang kepada para pedagang. Pakaian adalah kekuatan, kemuliaan. Bukan pakaian yang compang-camping, bukan pakaian yang kotor, bukan pakaian yang ala kadarnya, tapi pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ada hormat, ada kehormatan, ada kekudusan. Dan ia tertawa tentang hari depan. Tertawa, saudara, tentang hari depan. Sebentar lagi kita memasuki tahun berapa? 2024. Siapa yang tahu apa yang terjadi tahun depan? Yang tahu angkat tangan, apa yang terjadi? Tidak ada yang tahu kan? Tetapi kalau saudara nggak tahu apa yang terjadi tahun depan, kemudian membuat saudara apa? Sedih, membuat saudara merenung, bagaimana ya nanti, bagaimana ya? Bagaimana keluargaku, bagaimana istriku, bagaimana suamiku, bagaimana anakku, bagaimana pekerjaan, bagaimana pelayanan, bagaimana. Kalau engkau bertanya seperti itu, berarti engkau bukan mempelai Kristus. Mempelai Kristus adalah seperti istri yang cakap ini. Dia tertawa untuk hari depan. Tertawa di sini bukan sombong, tapi dia memandang jauh ke depan. Dia tahu apa yang terjadi di masa depannya dia. Karena siapa? Karena dia punya suami yang cakap juga, punya suami yang hebat juga, punya suami yang dahsyat juga, punya suami yang luar biasa. Dia tertawa untuk hari depan. Amin. Dia bisa tertawa untuk hari depan. Bukan karena dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Tidak. Bukan karena dia rajin mengembalakan. Bukan karena dia mencari rami. Bukan karena dia pintar memintal. Bukan karena dia pintar mengerjakan segala sesuatu. Tidak. Dia bisa tertawa tentang hari depan. Karena dia memiliki suami yang cakap. Suami yang selalu dihormati di pintu gerbang. Amin. Bukan kerajinan, memang itu kerajinan jadi kehidupannya dia. Karena kemalasan tidak pernah dimakan. Ini istri yang cakep, gak malas. Gak malas, saudara. Malas itu gimana? Cara mengidentifikasikannya. Kalau malas itu bukan berarti orang, nih sekarang istilahnya apa? Malas bergerak itu apa? Wah. Kalau sudah duduk enak gitu, sudah gak mau pindah.
malas bergerak. Kalau sudah mendapatkan sesuatu yang enak itu kayaknya nggak mau bergerak, nggak mau ini, mager. Ini anak-anak banyak atau semua sekarang lagi kayak gitu. Tapi istri yang cakep ini, yang menjadi mahkota dari suaminya tidak mager, apa itu ya? Malas gerak. Nah, apa? Malas gerak. Ngantuk kan? Oh gitu. Ya. Nih, ia tertawa tentang hari depan. Dia membuka mulutnya dengan hikmat, enggak asal ngomong, enggak asbun, enggak asal bunyi, tapi dengan hikmat. Dan setiap kali keluar kata-kata dari mulutnya, itu bukan omongan kosong, tapi suatu pengajaran. Pengajaran bukan pengajaran yang sesat, tapi pengajaran tentang firman Tuhan yang lemah lembut selalu ada di lidahnya. Bukan lidahnya yang dolat-dalit, tidak. Bukan lidah pembohong. Tapi dia berbicara tentang kebenaran. Dia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Dan makanan kemalasan tidak dimakan. Nah, kalau saudara mager berarti saudara makan kemalasan. Nah, berarti kalau dengan demikian saudara belum dan bukan mempelai Kristus. Mempelai Kristus itu tertawa akan hari depan. Sekalipun dia belum tahu kapan dijemput oleh Tuhannya, kapan dijemput oleh mempelainya, dia tetap tertawa tentang hari depan. Dia yakin dan percaya bahwa suaminya, mempelainya itu pasti menjemputnya. Dan tidak jadi malas, kok sampai sekarang belum datang, udah deh malas deh, tidur deh. Apalagi sekarang cuaca lagi apa, dingin-dingin enak gini ya, tidur aja deh di rumah. Tidak, gak ada kemalasan. Dan dia terus mau belajar, mau diajar, mau menerima pendidikan, pengajaran dari suaminya. Ya, saudara pikir di sini yang aktif kayaknya istrinya, suaminya kayak duduk-duduk baik aja. Tidak, suaminya sudah memberikan pengajaran itu. Suaminya sudah mengajar dia, sudah mendidik dia. Sehingga semakin dia diajar, dididik, maka dia terus membawa keuntungan nama besar bagi suaminya. Semakin hari, semakin dia memuliakan nama dari suaminya. Sehingga dikatakan anak-anaknya bangun, ya terbangun di sini bukan bangun tidur begitu saja. Anak-anaknya jadi dewasa juga. Anak-anaknya juga jadi seperti ibunya ini, seperti istri yang cakep ini. Anak-anaknya juga jadi rajin. Anak-anaknya juga jadi apa? Memiliki pakaian kekuatan dan kemuliaan. Anak-anaknya juga lidahnya tidak ada kebohongan. Karena apa? Dari ibunya, dari istri yang cakep ini, dia mendidik anak-anaknya. Jadi anak-anaknya bangun ini artinya bangun ada terbangkit suatu generasi yang gak males juga, tapi generasi yang revival, terbangun dan menyebutnya bahagia. Ada suatu blessing, dan suaminya juga demikian. Banyak perempuan lain yang melakukan kebaikan, tapi dikatakan istri satu ini melebihi daripada perempuan lain. Kemolekan adalah bohong. Ya betul ya, sekarang ini banyak orang cantik tapi belum tentu asli. Itu ada sudah di berapa kali dijahit, ditarik, diapain ya. Itu sudah diapain aja, dipermak atau diapain gitu kayak celana gitu ya, dipermak gitu. Cantik. Tapi coba kalau disuruh buka itu semuanya, jadinya apa gitu ya. Bohong kan, kemolekan bohong, betul ini firman Tuhan. Kemolekan itu adalah bohong dan kecantikan itu adalah sia-sia. Ini banyak orang mengejar kecantikan. Ya. Kalau sudah menginjak usia kepala 5 sudah mulai ngelihat, wah ini gak bisa nih, sudah mulai kendor nih, kayaknya mesti ditarik lagi nih, ditarik lagi kepala 5. Dia mau berusaha untuk tidak mau kelihatan jadi kepala 5, mau jadi kepala 1, 17, 20 masih kayak gitu. Gak tahu ditariknya bagaimana caranya untuk bisa seperti itu. Itu adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Amin.
dan kepadanya yang takut akan Tuhan ini akan menerima. Nah, di sini baru hasil. Kalau yang semua dia kerjakan itu, dia tidak mendapat apa-apa. Tapi setelah nanti dia masuk ke pintu gerbang surga, dia baru menerima upahnya. Yang dia kerjakan, dia nggak minta sama suaminya, mana bagian gua? Yang enggak bikin baju, mana bagian gua? Nggak minta lagi. Mana apa yang dikerjakan, dia bangun apa ini? Masih malam, ya mana hasilnya? Mana buat aku? Tidak. Tapi akhirnya, pada akhirnya istri yang cakep ini, yang takut akan Tuhan, ketika dia masuk ke pintu gerbang surga, dia mendapat hasil bagian dari yang selama ini, yaitu apa? Takut akan Tuhan. Amin. Ketika mengalami semuanya ini, apakah istri yang cakep ini enak-enak saudara? Enggak. Dia juga mengalami apa? Stres. Dia juga mengalami apa? Kegelisahan. Dia juga mengalami apa? Masalah. Mengalami persoalan. Tapi istri yang cakep ini, istri yang takut akan Tuhan ini, menomorsatukan Tuhan. Dia tidak lari ke sana ke sini. Dia tidak langsung begitu ada masalah di dalam rumah tangganya, dia nggak lari cari pertolongan keluar lagi, nggak lari kemana-mana, karena dia tahu suaminya pasti akan menolong dia. Dia nggak cari kemana-mana. Nah, sekarang saya mau bawa saudara masuk dalam, kita buka dalam Yesaya 30. Yesaya 30, angka panjang. Ayat 1 sampai dengan ayat 26. Saya baca. Ada dibantu boleh? Bisa? Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah, yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku, untuk berlindung kepada Fir'aun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Tetapi perlindungan Fir'aun akan memalukan kamu, dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu. 4. Sebab sekalipun pembesar-pembesar Yerusalem sudah ada di Zoan, dan utusan-utusannya sudah sampai ke Hanes, sekaliannya akan mendapat malu karena bangsa itu tidak dapat memberi faedah kepada mereka, dan tidak dapat memberi pertolongan atau faedah, melainkan hanya memalukan, bahkan mengabaikan mereka. Ucapan ilahi tentang binatang-binatang di tanah Negeb, melalui suatu negeri yang penuh kesesakan dan kesempitan, tempat singa betina dan singa jantan yang mengaum, tempat ular beludak dan ular naga terbang. Mereka mengangkut harta kekayaan mereka di atas punggung keledai, dan barang-barang perbendaraan mereka di atas ponok unta, kepada suatu bangsa yang tidak dapat memberi faedah, yakni Mesir yang memberi pertolongan yang tidak berguna dan percuma. Sebab itu aku menamainya begini, Rahab yang dibuat menganggur. Maka sekarang pergilah dan tulislah itu di depan mata mereka, suatu loh, dan cantumkanlah di suatu kitab, supaya itu menjadi kesaksian untuk waktu yang kemudian sampai selama-lamanya. Sebab mereka itu suatu bangsa pemberontak, anak-anak yang suka bohong, anak-anak yang enggan mendengar akan pengajaran Tuhan, yang mengatakan kepada para tukang tilik, jangan menilik, dan kepada para penglihat, janganlah lihat bagi kami hal-hal yang benar, tetapi katakanlah kepada kami hal-hal yang manis. Lihatlah bagi kami hal-hal yang semu, menyisihlah dari jalan dan ambillah jalan lain. Janganlah susahi kami dengan yang Maha Kudus Allah Israel. 12. Sebab itu beginilah firman yang Maha Kudus Allah Israel, oleh karena kamu menolak firman ini dan mempercayakan diri kepada orang-orang pemeras dan yang berlaku serong dan bersandar kepadanya, maka sebab itu bagimu dosa ini akan seperti pecahan tembok yang mau jatuh. Tersembul
keluar pada tembok yang tinggi yang menghancurkan dan yang kehancurannya datang dengan tiba-tiba dalam sekejap mata, seperti kehancuran tempayan tukang periuk yang diremukan dengan tidak kenal sayang, sehingga di antara remukannya tidak terdapat satu keping pun yang dapat dipakai untuk mengambil api dari dalam tungku atau mencedok air dari dalam bak. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan kami mau lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang terhadap ancaman 5 orang. Kamu akan lari sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung dan seperti panji-panji di atas bukit. 18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu, sebab itu Ia bangkit. Hendak menyayangi kamu, sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru pada saat Ia mendengar teriakmu. Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak dan atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. 23. Lalu Tuhan akan memberikan hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu kamu akan memakan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap yang sudah ditampi dan dilayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar. Apabila menara-menara runtuh, maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari. Terik dan terang matahari, terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkannya bekas pukulan. Amin. Amin. Terima kasih Pak. Istri yang cakap ketika dia mengalami persoalan. Dia mengalami persoalan saudara. Walaupun dia luar biasa. Cakapnya, ya, hikmatnya. Tetapi dia mengalami persoalan. Dan ketika dia mengalami persoalan, dia tidak lari ke Mesir. Dia tidak lari kembali kepada dunia yang lama. Tapi dia bertanya. Dia mau mendengarkan nasihat dari suaminya. Dia tidak langsung berusaha sendiri. Dia tidak langsung masuk dalam suatu rancangan yang bukan dari Tuhan. Dia tidak masuk dalam suatu persekutuan yang bukan didorong oleh rohnya Tuhan. Tapi didorong oleh hawa nafsunya. Tidak. Seorang istri yang cakap, dia menunggu. Dia tahu bahwa yang menolong dia bukan masa lalunya lagi. Yang menolong dia bukan bangsa Mesir. Tapi yang menolong dia adalah suaminya, yaitu Kristus Yesus, yaitu Tuhan Allah, Raja di atas segala raja. Ketika kita menghadapi persoalan, saudara, seringkali kita didesak atau didorong oleh keinginan. Segala sesuatu yang membuat kita ini apa? Lari buru-buru. Jadi dikatakan di ayat yang ke-15. Mereka gak mau, ini ada lagi sebelum ayat 15. Bahkan mereka tidak mau mendengar pengajaran dari Tuhan. Tuh, gak mau mendengar pengajaran dari Tuhan. Ada yang menilik, ada yang menasehati. Dikatakan jangan menasehati, jangan menilik. Nah, dikasih nasihat gak mau.
Tapi istri yang cakep ini, dia terus menantikan nasihat dari suaminya. Dia terus meminta nasihat dari suaminya. Dia terus mau, ditegur mau. Jangan menilik, bahkan dikatakan kepada perlihat. Ya, bisa seorang nabi yang bisa melihat, jangan lihat yang aneh-aneh ya. Jangan lihat yang ini, lihat yang baik-baik ya. Lihat yang manis-manis ya. Sampaikan sesuatu yang enak didengar telinga ya. Ya kasih yang semu-semu aja deh, gak apa-apa. Nah, mereka itu sukanya seperti itu. Tapi seorang istri yang cakep tidak. Dia mau pengajaran yang benar. Dia mau pengajaran yang murni. Dia mau pengajaran yang membangkitkan dia. Dia mau pengajaran yang membongkar dia. Dia mau pengajaran yang membentuk dia. Karena dia memiliki hati yang lemah lembut. Yang mau dibentuk. Hati yang lemah lembut ini bukan hati yang lembek. Tapi hati yang mau lentur, yang mau dibentuk. Yang mau dididik. Itu adalah hati yang lemah lembut. Dan Tuhan ini mendidik bangsa Israel. Gak mau mereka. Mereka maunya lari cepat. Lari tangkas, mau dengan kuda. Nah kuda ini, kita bicara kuda di sini seperti kuda itu adalah kendaraan yang dimiliki oleh bangsa Mesir. Ya, berarti mereka mau kembali ke Mesir. Mentalnya, pikirannya mau kembali lagi ke mental budak. Mesir lagi. Pikirannya dia, oh ya mau pakai, gak mau pakai caranya Tuhan, tapi mau pakai caranya yang dulu, yang Mesir. Dan mereka langsung lari, lenyap. Tapi ternyata Tuhan katakan, kamu pakai kuda tangkas kayak gimana pun tetap kamu dikejar. Kejar oleh apa? Ketakutanmu sendiri, kegelisahanmu sendiri. Ya. Tapi Tuhan katakan sini, Tuhan ini sedang menanti-nantikan. Walaupun seringkali ya, ada orang yang buru-buru melakukan segala sesuatu. Akhirnya juga kandas. Akhirnya juga 1000 orang yang lari melihat ancaman satu orang. Kena juga, kena ancaman juga. Tapi Tuhan ini memiliki suatu janji yang luar biasa. Tuhan menanti-nantikan. Ingat saudara, saat ini kita mungkin masalah. Menghadapi persoalan. Tuhan, engkau menanti-nantikan Tuhan. Ya, kita menanti-nantikan Tuhan menolong kita. Kayaknya begitu saudara. Kita menanti-nantikan Tuhan, kapan pertolonganmu? Tuhan, kapan kau menolong kami? Tapi yang terjadi sebetulnya Tuhan sedang menanti-nantikan kita. Kapan hati kita ini mau dibentuk? Kapan hati kita ini bisa dilenturkan? Kapan hati kita ini nurut kepada Dia? Sehingga Dia apa? Menanti-nantikan saatnya untuk menunjukkan apa? Kasih-Nya kepada kita lebih lagi. Sebab Dia bangkit hendak menyayangi kita lebih lagi. Amin. Kita pikir kita menanti-nantikan Tuhan. Tapi sesungguhnya Tuhan sedang menanti-nantikan kita. Kapan kita ini mau bisa dibentuk? Kapan kita mau dengar pengajaran yang benar? Seperti istri yang cakep yang kita baca di dalam Amsal itu. Yang bisa membuat nama suaminya terkenal. Karena dia adalah orang yang mau diajar. Mau dibentuk, mau nurut pengajaran firman Tuhan. Dikatakan jangan, dia berhenti jangan. Ya. Walaupun di sini dikatakan di ayat 19, sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan menangis, tentulah Tuhan akan mengasihani engkau. Apabila engkau berseru-seru, pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Amin. Karena kita dikasihi Tuhan, siapa yang percaya kalau sudah dikasihi Tuhan? Tapi hati kita harus mau dibentuk. Jangan kaku, jangan keras kepala. Jangan maunya sendiri, harus mengikuti segala rancangan Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki, kalau kita keluar dari rancangan Tuhan dan memasuki suatu persekutuan yang bukan karena Roh Kudus, yang memasuki suatu rancangan yang bukan dari Tuhan, celaka. Di ayat yang pertama dikatakan celaka. Itu kita dikatakan orang-orang pemberontak. Ya. Sedangkan Tuhan terus mau mencurahkan kasih-Nya. Ayat 20, walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit. Nih, walaupun saat ini Tuhan memberikan kepada kita roti dan air serba sedikit. Ya. Namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tetapi matamu akan terus melihat Dia. Dan telingamu akan mendengar perkataan dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri. Nah kalau kita taat kepada Tuhan, kalau kita mau mendengar
pengajaran dari Tuhan. Kalau hati kita ini mau dibentuk oleh Tuhan. Walaupun saat ini kita menerima roti sedikit, air sedikit. Tapi pengajar kita, yaitu Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Dia tidak menyembunyikan dirinya. Dia akan menyatakan kepada kita. Kita akan mendengar suara perintahnya. Ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Kita akan dituntunnya. Karena itu dia menantikan kapan kita ini mau dituntunnya. Tapi seringkali kita berjalan sendiri. Kita maunya sendiri. Kita tahu rutenya. Oh, kalau sudah nggak punya uang berarti harus melakukan ini. Kalau nggak punya uang berarti harus jualan. Seperti tadi kita baca di Amsal. Perempuan itu, istri yang cakep itu bukan jualan untuk mencari untung untuk dirinya sendiri. Tidak. Dia menjual, membuat pakaian untuk dibagikan kepada orang lain. Supaya mereka memilikinya. Dia mengerjakan segala sesuatu bukan untuk keuntungannya dia. Tapi untuk keuntungan suaminya. Berbeda. Kita pikirannya, nalar kita kalau kita gak punya uang berarti kita harus usaha. Harus ini, mengerjakan ini segala sesuatu. Itu secara manusia. Tapi firman Tuhan katakan, firman Tuhan Allah Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tenang, jangan suka panik, jangan gelisah, jangan panik. Tenang, duduk diam, berdoa, bergaul. Masa cuman berdoa saja? Usaha dong. Masa cuman berdoa saja? Usaha dong. Saudara, saya mau saksi sedikit. Saya dari kecil, saya itu paling ada 2 hal yang saya nggak bisa lakukan. Makanya kalau saya lakukan itu salah, saya minta maaf. Saya satu nggak bisa nyanyi. Jadi kalau suara saya nggak enak, minta maaf ya BK yang ini, suara saya nggak bisa, saya nggak bisa nyanyi. Satu, saya nggak bisa nyanyi. Saya nggak bisa nyanyi. Kalau dulu dari kecil suruh nyanyi, itu langsung berdiri di depan kelas ini keringet itu langsung sejagung-jagung gitu, seperti itu. Tapi saya sukanya menari. Saya suka tampil juga di panggung, tapi yang tidak ada suara nyanyi. Gerak, ya. Baca puisi, baca gitu bisa. Tapi kalau suruh nyanyi, itu bisa, gemetaran kayak gimana, gak bisa. Satu, nyanyi. Kedua, saya paling gak bisa jualan. Memang hidup saya waktu kecil saya sempat ya mengalami dalam keluarga kami jaya turun seperti itu. Sampai pada waktu terpuruk saya harus bantu orang tua jualan. Mami jualan bikin tahu, es mambo begitu jual gitu ya. Saya bawa satu termos gitu, naik sepeda ke warung-warung gitu kan, titip di sana, terus sore pulang sekolah suruh ngambil gitu ya. Saya nggak bisa jualan, cuman itu titip ya. Ketika pulang ngambil, dibuka, uangnya mana Bu gitu ya. Ini sedikit, kok sedikit? Iya katanya, ini bocor, ini masih ada banyak. Terus ya cuma segini. Saya bawa pulang itu, terus kemudian saya ngeliat ada anaknya ibu warung itu, saya nggak tahan. Jadi saya kasih ke dia. Sampai di rumah saya dimarahin mami. Mana uangnya kok nggak sesuai dengan isi termosnya? Nggak tega, nggak tahan. Saya nggak bisa jualan. Demikian juga waktu ketika saya sudah bekerja buat baju. Ya. Pertama buat baju untuk diri saya sendiri. Kemudian banyak orang yang kepingin. Ya oke, saya buat. Nah tapi itu by order bisa. Tapi kemudian ada yang bicara, ayo kamu buat ini yang ready, yang gini. Oke, saya buat, saya bisa buat itu. Kalau buat untuk kreatif, untuk membuat create seperti itu saya paling bisa. Buat, kerjakan itu. Tapi kemudian yang gak bisa adalah menjualnya. Saya gak bisa jualnya. Ya, akhirnya ada, cuman ya oke, saya kasih orang datang lihat ya. Terus ditawar, akhirnya saya gini, aduh barang itu bagi saya berartinya bukan di uangnya, berarti adalah di kreasinya saya. Tapi dia nawarnya sampai habis, saya bilang udah deh kamu gak usah bayar, ambil deh.
Jadi saya nggak bisa jual. Saya paling kelemahannya nggak bisa jual. Akhirnya saya kasih. Dan akhirnya semua barang itu akhirnya saya bagi-bagi, saya kasih ke orang. Saya kerjakan made by order, bisa. Tapi kalau untuk buat sesuatu yang kemudian dijual, itu kelemahan saya tidak bisa jualan. Jadi kelemahan saya satu, saya nggak bisa nyanyi. Jadi kalau nanti saya nyanyi pasti dibantu oleh BK. Yang keluar itu pasti suaranya BK, bukan suara saya. Ya kan? Kemudian yang kedua saya nggak bisa jualan. Ini sampai sekarang saya nggak bisa. Kalaupun saya jual barang sekarang, saya titip ke orang. Saya nggak bisa jualnya. Kemudian ditekan, ini kan tawar ini ya sudah. Nasya tahu, ya sudah, atau gimana? Nggak bisa gitu seperti itu. Tapi yang saya bisa dua. Satu yang sudah saya bisa lakukan dari kecil, memberi. Itu yang selalu saya berikan. Itu yang paling saya bisa, memberi. Dari kecil saya selalu memberi. Di sekolah di mana selalu saya memberi. Ya. Kalau dibawain uang saku sama mami, saya ngeliat ada teman saya nggak punya uang, saya ajak dia ke kantin, saya belikan. Apa yang bagian saya berikan. Itu dari kecil saya memberi. Kemudian yang kedua adalah mengajar. Dari kecil saya selalu mengajar, bisa dapat hikmat ya, nggak tahu. Dari umur 7 atau 9 tahun, ya itu saya sudah mengajar. Sudah mengajar anak yang kecil untuk menari. Dari kecil saya mengajar tari, kemudian mengajar segala macam sampai itu hasilnya kalau ada yang ngasih saya terima. Tapi kalau ada yang nggak bisa bayar, ya sudah. Ya, itu ada naik lagi, selalu mengajar. Kemudian mengajar apa lagi? Pelajaran sekolah. Saya waktu itu SMP, saya mengajar sekolah pengajaran kelas 1 SD. Naik motor keliling di kota di kampung-kampung situ. Mengajar. Terus mengajar. Jadi yang saya bisa hanya satu, memberi dan mengajar. Tapi ternyata memberi dan mengajar ini sifatnya sama. Mengajar ini harus punya sikap hati memberi. Seorang pengajar kalau tidak memiliki sikap hati pemberi, maka dia tidak akan bisa mengajar. Karena mengajar itu memberikan apa yang dia punya, pengetahuan yang dia punya atau segala sesuatu yang dia mampu, itu dia berikan. Dan itu juga suatu art ya. Seperti yang saya buat itu. Kalau orang gak bisa menghargai itu, saya gak butuh uangnya. Tapi kamu begitu mendengar, mendapat pengajaran itu, mengubah kamu, menjadi kamu pandai, menjadi kamu bisa, itu sudah suatu hati sukacita, kebanggaan di dalam saya. Itu yang Tuhan berikan. Dan sampai hari ini, itu yang masih ada, melekat di saya. Pemberi dan pengajar. Ya. Walaupun saat sekarang hari-hari ini, saya hanya bisa memberi roti sedikit, air sedikit. Tapi saya mengajarkan firman Tuhan banyak. Apa yang saya terima dari Tuhan, saya bagikan dengan bebas, dengan sangat free, tanpa bayaran. Kalau kita hari ini menerima roti sedikit dan air sedikit, pengajar saya yaitu Roh Kudus itu sendiri, dan juga pengajar dari saudara. Dia tidak tinggal diam, dia akan menuntun kita, mengarahkan ke kanan, jalan ke kiri, jalan ke kanan, jalan ke kiri. Saudara, dalam kehidupan kita perlu diajar, saudara. Yang kemarin Ratna sudah menyampaikan, ada semua firman Tuhan harus diajar. Betul, Tuhan sangat butuh orang yang mau menjadi pengajar. Menjadi pengajar itu tidak gampang, saudara. Dia harus mau diajar terlebih dahulu. Seorang pengajar harus menerima ajaran yang keras terlebih dahulu, baru dia bisa mengajarkan. Dalam kehidupan saya diajar dari kecil, saudara. Hidup saya keras diajar dari kecil. Untuk bisa mengajarkan, memberikan pengajaran. Firman Tuhan semuanya dari kecil, ternyata itu yang gak diambil oleh Tuhan. Gak dibuang maksud saya oleh Tuhan. Sifat memberi dan karakter mengajar ini gak dibuang. Tapi karakter yang lain yang jelek-jelek itu diambil, dibuang.
Tapi yang melekat sampai sekarang adalah sifatnya dia memberi. Dan sifat dari Tuhan mengajar, itu tetap melekat di badan saya hari ini. Yang lain kesombongan, keangkuhan, egois. Dulu saya egois banget, orangnya individu banget. Itu dibuang semuanya. Tetapi lihat, walaupun seperti itu saya selalu memberi. Dan itu tidak pernah berubah. Sampai hari ini saya bersyukur, pengajar saya tetap mengarahkan saya. Ini loh jalan yang harus kamu ambil. Pengajar saya yaitu Roh Kudus mengarahkan saya. Ini loh harus kamu ke kanan, harus kamu ke kiri. Ini. Dan saya taat dan setia menuruti perintahnya. Sekalipun seperti orang bodoh. Sekalipun sepertinya gak masuk akal. Tuntunannya gak masuk akal, tapi saya ikut. Ikut. Dan saya percaya pada waktunya Tuhan akan memberikan hujan bagi benih yang selalu saya tabur. Dan Tuhan akan memberikan hasil sehingga tanah ini akan muncul. Dan kita akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktunya Tuhan, saya percaya. Kalau engkau adalah juga penabur, pemberi, dengarkan pengajaran dari Tuhan. Jangan milih pengajaran yang enak-enak. Jangan hanya mau kalau firman Tuhan yang empuk-empuk, yang enak-enak. Tapi itu gak membangun engkau. Tapi biarlah engkau mau mendengar pendidikan yang keras. Seperti seorang istri yang cakap yang kita bahas, yang kita baca di Amsal 31. Dia bisa membuat suaminya terkenal. Dia bisa membuat orang-orang itu merasa, wah dia mengerjakan semuanya. Dan yang terlebih lagi, segala sesuatu itu dia yakin. Dia tertawa melihat hari depan. Berapa hari lagi kita masuk tahun 2024. Jangan masuk tahun itu dengan duka cita. Tapi biarlah masuk tahun depan itu dengan tertawa. Bukan tertawa sombong. Tapi tertawa, Tuhanku ada di tahun depan. Kalau Tuhan sudah ada di kemarin, dari Januari sampai Desember ini, Tuhan tetap ada di tahun depan. Siapa yang percaya? Tertawalah. 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 Bahwa Tuhan Yesus ada di tahun depan. Amin. Asal engkau tidak lari ke Mesir. Amin. Asal engkau tidak kembali lagi ke duniamu yang lama. Pikiran yang lama, mindset yang lama, mental budak itu lagi. Kembali apa kemarin yang saya Pak siapa yang ngomong? Babi apa kembali ke Pak Kris ya? Balik lagi ke cara lama. Nah, tidak. Karena Pak Kris bukan ya. Makanya Pak Kris bisa tertawa tentang hari depan karena Pak Kris adalah mempelai Kristus. Kita semua adalah mempelai. Amin, Saudara. Saudara tertawa, bersukacita di dalam Tuhan karena Yesus ada di hari ini, besok dan selama-lamanya. Amin. Kenapa kita mesti takut walaupun hari ini kita hanya terima sedikit? Hanya cukup untuk hari ini. Orang Tuhan juga mengajarkan waktu kita berdoa. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Adakah kata-katanya berikanlah kami selama setahun ini Tuhan makanan yang secukupnya. Gak mungkin ada makanan yang bisa tahan setahun saudara. Gak mungkin. Makanya Tuhan ketika menurunkan mananya itu disuruh ambil apa? Hari itu kebutuhanmu. Jangan ambil untuk besok. Karena besok ada kesusahannya sendiri lagi. Karena dia menginginkan apa? Bukan kesusahannya kita. Tapi dia menginginkan apa? Jalinan hubunganmu. Kamu bergaul lagi. Kamu berdoa lagi. Kamu bersujud lagi. Kamu menangis lagi. Kamu berseru lagi. Kamu berteriak lagi. Kamu tertawa lagi. Itu yang dicari Tuhan. Amin.
Bagi Tuhan nurunkan hujan tuh gampang banget. Bagi Tuhan nurunkan roti itu gampang banget. Tapi membentuk hatimu yang keras ini, itu yang sukar, butuh seumur hidupmu. Oleh karena itu jangan nunggu sampai seumur hidupmu, saudara. Bertobatlah. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya. Kalau kita panik, kita nggak percaya. Kalau kita gelisah, kita nggak percaya. Itu saya juga ngalami kok, saudara. Kalau saya panik, kalau saya nggak tenang, itu berarti saya nggak percaya sama Tuhan. Dan ketika saya mulai panik, gelisah seperti itu, pengajar saya yang di belakang saya berkata, Elke, duduk diam. Ya, saya bertanya, saya mesti kemana? Saya mesti pergi kemana? Di belakang saya, telinga saya berkata, Elke, duduk diam. Oke, berdoa, diam. Dia akan memberikan, sekarang kamu pergi ke kanan, sekarang kamu pergi ke kiri. Ketika ke kanan ada perintah lagi, Elke duduk diam. Itu dia selalu memberikan order, perintah. Kalau kita tenang, kita dengar perintah dari Tuhan. Amin. Kalau kita gelisah, panik, yang kita dengar adalah suara kita sendiri. Gimana ini, bagaimana ini. Saya juga bisa mendengar suara sendiri ketika ini ada kepanikan kok. Siapa yang suka mendengar suara sendiri? Pasti kan? Dengar suara sendiri, bagaimana ini, ini gak cukup, ini bagaimana. Tapi kalau kita tinggal tenang dan percaya, maka dia akan menuliskan order-ordernya, perintah-perintahnya. Amin. Sehingga sekalipun yang kita terima sedikit, air yang sedikit, tapi kita terus mengikuti perintahnya, jalannya. Dan kita akan dikatakan, banyak wanita yang telah berbuat baik, tetapi engkau melebihi dari semuanya. Banyak orang semuanya itu yang melakukan perbuatan baik. Tapi kalau engkau tinggal tenang, bertobat, tinggal tenang dan percaya, menantikan Tuhan, Tuhan menantikanmu tinggal tenang. Tuhan sedang menantikan kita untuk duduk diam. Ingat, sit down, keep waiting for him. Jangan gerah dulu, jangan lari dulu. Ke sana kemari. Akhirnya apa? Keringatan, capek, ngos-ngosan. Gak bisa dengar suara Tuhan juga. Tapi kalau kita tinggal tenang, kalau kita berdoa, bukan kita orang malas, saudara. Itu bukan makanan kemalasan. Kalau kita diam berdoa. Di sini di menara doa 3 jam. Setiap hari berdoa, itu bukan orang malas. Berdoa itu bukan kemalasan. Tapi berdoa itu adalah keharusan kalau engkau adalah mempelai Kristus. Katakan amin. Jadi kalau saudara malas berdoa, saudara gak akan dapat itu orderan perintah-perintah dari Tuhan. Harus ke sana, harus gini, harus melakukan apa. Gak akan ada. Tapi ketika engkau sit down, keep waiting for him. Mendengarkan perintahnya. Maka engkau akan mendengar. Dan banyak perempuan lain, banyak wanita lain berbuat, melakukan ini, jual ini, segala macam. Perbuatan ini, kerja ini. Wah, luar biasa. Tapi engkau yang duduk diam, menantikan Tuhan, yang mau terus berdoa, yang menjalin hubungan dengan doa itu, terus menerus menantikan Tuhan, engkau melebihi dari perempuan itu yang melakukan perbuatan baik. Amin. Seringkali saya dihina orang, opa juga dihina orang. Kok berdoa terus? Ngapain buang waktu berdoa? Usaha kerja. Opa katakan tidak. Kami berdoa. Itu usaha kami. Itu pekerjaan kami. Jadi pekerjaan saya hanya berdoa. Pendoa itu berarti pekerjaan. Pekerjaan saya adalah pendoa. Pengajar pendoa. Pemberi. Itu pekerjaan. Pemberi ini pekerjaan, saudara. Kalau engkau tidak membuat pemberi itu menjadi pekerjaan, engkau akan malas.
Banyak orang tidak bisa memberi karena tidak menjadikan pemberian itu sebagai pekerjaan. Tapi bagi saya katakan tadi, apa yang saya punya, memberi, pengajar, pendoa, itu pekerjaan saya. Dan bagi kita semua yang memiliki pekerjaan pemberi, pengajar, pendoa, janji Tuhan ya dan amin. Dia menanti-nantikan, dia terus sampai waktunya nanti dia turunkan hujan. Sehingga apa yang kau beri, apa yang kau tabur, apa yang kau tanam, itu akan tumbuh. Amin. Apa yang kau ajarkan, kelihatannya ya kids, Ibu Ratna ngajar, Nasya ngajar, mungkin kau tidak melihat perubahan dalam mereka. Tapi kalau engkau lakukan itu dengan tekun dan takut akan Tuhan, pada waktunya nanti apa yang kau ajarkan akan tumbuh. Ya. Mungkin kayaknya anak-anaknya bodoh amat, gak peduli, lagi main gadget semuanya seperti itu, gak peduli. Tapi tetap taburkan pengajaran firman Tuhan kepada mereka. Itu tugas dan tanggung jawabmu. Pada waktunya nanti firman Tuhan itu yang bekerja dengan sendirinya. Di sini juga para hamba Tuhan yang mendapat tugas menyampaikan firman Tuhan, bukan sekedar sharing firman kesaksian, tapi suatu pengajaran. Walaupun kayaknya mungkin tidak ada yang mendengar, walaupun kayaknya nggak didengar, nggak dilihat, nggak didengar, tetaplah keluarkan pengajaran firman Tuhan itu. Karena suatu saat itu akan tumbuh. Tuhan akan berikan hujan itu pada waktunya. Saya percaya setiap firman yang keluar dari Menara Doa Jakarta ini, mungkin saat ini saudara anggap angin lalu, masuk kiri keluar kanan. Tapi firman itu tidak pernah gagal. Pada suatu saat ketika engkau mengalaminya, maka firman itu akan muncul. Kau akan ingat firman yang keluar dari hamba Tuhan ini. Amin. Become king's wife. Saudara harus mau diajar, dididik, dibentuk. Kalau hari ini kau mendengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Tapi biarkan hatimu, dirimu lenturkan untuk mau mendengar pendidikan yang benar, bukan yang sesat. Jangan cari pendidikan yang sesat. Jangan cari pengajaran firman Tuhan yang sesat. Tapi yang benar, yang keluar dari roh Tuhan, itu yang membangun engkau. Memang pada saat disampaikannya sepertinya pedas, sepertinya sakit. Tapi percayalah, firman Tuhan itu memang harus pedas dan sakit seperti itu. Karena harus membersihkan yang kotor terlebih dahulu. Amin. Sehingga ketika engkau mendengarnya, kau tertawa akan hari esok. Tidak takut lagi. Tidak takut. Sebab hari esok Tuhan yang pegang.